Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang terjadi pada zat, pada tanah, pada makhluk. Apa saja yang tumbuh pada diri makhluk manusia, yang terjadi pada diri manusia, itu benar adanya, benar kejadiannya, benar penyebabnya. Tidak dibuat-buat, tidak dikehendaki. Contohnya saja, kalau kita tidak makan, perut kita sakit. Dari mana datangnya sakit? Sakit itu karena gara-gara kita tidak makan. Sakit itu bukan dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi penyebabnya gara-gara tidak makan. Apabila badan kita kotor, di situ tumbuh penyakit, tumbuh rasa gatal, tumbuh panas, panas badan. Itu kumalam. Bukan Tuhan yang memberikan penyakit kepada kita. Kehendaknya dia ingin menyakiti kita. Tidak ada. Dia yang berkehendak membuat tubuh kita panas. Tidak ada. Tapi itu datang dari diri manusia itu sendiri. Kondisi tubuh manusia, jiwa raga manusia, di situ tumbuhnya penyakit, tumbuhnya gelisah, tumbuhnya panas badan, di situ tumbuhnya. Jadi penyebab itu datang dari manusia. Sementara Allah itu jalan untuk terjadinya peristiwa tersebut. Sehingga Al-Quran mengatakan penyebab terjadinya bencana di atas permukaan bumi, penyebab itu manusia. Tidak dikatakan penyebabnya
Allah, aku, Allah, penyebab terjadinya bencana. Tidak. Tapi manusia. Jadi kondisi tubuh manusia, keadaan jiwa raga manusia, kehidupan manusia, cara hidup manusia, permainan manusia, itulah sumber tumbuhnya penyakit, sumber tumbuhnya bencana. Kecuali hidup manusia itu benar, teratur, bersih, lurus. Maka yang tumbuh pada diri manusia, dalam kehidupan manusia, tentu rahmat. Itu yang tumbuh. Apabila badan manusia bersih, kehidupannya teratur. Jalan hidupnya lurus. Itu yang terjadi. Itu dah. Jadi Allah itu adalah sebuah jalan untuk mencapai sesuatu. Jalan itulah yang dipakai oleh manusia untuk mencapai keinginannya. Jadi manusia berpegang kepada Allah artinya berpegang kepada jalan. Untuk mencapai sesuatu. Jalan itu berisi aturan, berisi ilmu, berisi perintah. Jalankanlah aturan itu, ilmu itu, amalkan. Itu yang membawa manusia sampai pada tujuan. Itu prosesnya. Segala sesuatu tentu diletakkan pada tempatnya. Diletakkan ke dalam prosesnya. Sehingga proses itulah yang mendorong, yang bekerja, mendorong pertumbuhan manusia. Proses itulah yang mendorong, yang membawa manusia sampai pada puncak keberhasilannya. Yang membuat manusia itu sampai pada tujuannya. Itu proses itu. Sehingga berdasarkan hukum, manusia dituntut untuk masuk ke dalam proses. Atau dikatakan masuk ke dalam jalan. Itu jalannya. Contohnya seperti tubuh kita. Tubuh kita dingin. Bagaimana cara memanaskannya? Apa alat yang bisa memanaskan tubuh yang dingin? Itu. Kalau tubuh kita dingin, cobalah kita berjalan ke daerah yang panas. Di daerah panas itulah tubuh yang dingin dihidupkan. Dipanasi. Dilebur, diurai, dikembangkan. Jadi tubuh kita bawa ke daerah yang dingin itu. Ke daerah yang panas. Tubuh yang dingin, kita bawa ke daerah yang panas, supaya hidup. Terbuka jalan kehidupannya. Jadi kita harus masuk ke dalam proses. Bukan berada di luar proses.
Ya, seperti tanah. Ya. Tanah dimasukkan ke dalam cetakan jadi batu bata, jadi patung. Itu kalau dimasukkan. Ya. Tapi kalau tanah tidak mau dimasukkan ke dalam cetakan, tidak jadi apa-apa. Nah, tidak jadi apa-apa. Nah, manusia seperti itu. Nah, yang mencetak diri manusia itu aturan-aturan, ukuran-ukuran, tata cara, tata letak diri, jarak, kecepatan. Ya, nah, hubungan manusia dengan segala sesuatu. Masuklah ke dalam ukuran-ukuran itu yang mencetak diri manusia, yang membentuk, yang menimpa, sehingga manusia menjadi manusia yang sempurna. Nah, itu. Jadi kita wajib masuk. Seperti sholat itu. Nah, ya, sholat itu alat untuk mengangkat, menegakkan diri manusia, meluruskan, memagar jiwa raga manusia, sehingga jiwa raga manusia tidak jatuh. Nah, kalau kita tidak sholat, itu jiwa raga kita tidak terangkat, jiwa raga kita jatuh. Nah, begitulah puasa. Ya, puasa 30 hari itu alat untuk melebur jiwa raga, meluruskan yang bengkok, mengembalikan segala sesuatu pada letak, ya, pada tata letaknya di badan kita. Nah, kalau ada yang keluar dari tubuh kita, ya, dengan puasa itu kita kembalikan, ya, ke badan kita. Nah, itu kita luruskan tata letaknya kembali. Itu jalannya. Masuk kita ke dalam puasa itu proses itu. Maka jiwa raga kita diperbaiki. Tapi kalau kita tidak berpuasa 30 hari, nanti jiwa raga kita tidak diperbaiki. Tidak diluruskan. Nah, itu. Seperti sedekah. Bersedekah kita kepada orang lain. Al-Quran mengatakan, serahkan sebagian hartamu, ya, untuk anak yatim, fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk apa diberikan sedekah itu? Nah, manusia, ya, mencari rezeki, nah, mencari uang. Ya, uang yang diterima, rezeki yang diterima itu ditampung di badannya. Nah, ditampung oleh hatinya, pikirannya, perasaannya. Semakin banyak harta yang dapat, semakin banyak uang yang dapat, semakin banyak rezeki yang dapat. Ya, itu memberikan beban kepada jiwa raga, memberikan beban kepada pikiran, perasaan, hati, diri. Nah, semakin terbebani diri kita, ya, karena kita memiliki harta yang banyak, itu merusak ke badan, merusak kepada jiwa raga. Nah, ujung-ujungnya tumbuh penyakit, macam-macam penyakit, stroke, lumpuh, macam-macam. Ya. Jadi untuk melepaskan beban-beban yang membebani jiwa raga kita, itu caranya dengan sedekah. Ya, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, ya, melalui sedekah itulah beban-beban yang memberatkan jiwa raga kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Melalui itulah beban itu dilepaskan, sehingga badan kita menjadi ringan. Nah, itu. Ya, sehingga kita terbebas dari ancaman penyakit. Apakah itu penyakit jasmani
apakah itu penyakit rohani. Nah, begitu cara kita melepaskan diri kita dari akibat-akibat buruk. Nah, itu. Ya. Jadi itu sedekah. Nah, sedekah itu memperkuat, memperkokoh hati. Nah, memperkokoh jiwa raga. Nah, itu ada akibatnya. Semuanya ada akibatnya. Seperti makan harta riba, uang riba. Riba itu kan bukan uang kita itu. Ya, bukan pencarian kita. Riba itu kan bunga. Nah, ya. Nah, itu kita pinjamkan uang kepada orang lain. Ya, 10.000. Nah, dia kembalikan 15.000. Nah, itu meminjam uang. Nah, yang 5.000-nya itu bunga. Nah, itu riba. Nah, itu. Ya. Ya. Kalau kita mendapatkan keuntungan dari perdagangan, itu bukan riba. Berdagang kita, bertani kita, ya, menambang, mencari emas, dapat keuntungan. Itu bukan riba. Karena kita berusaha. Ya, hasil pencarian, hasil keringat. Nah, tetapi kalau riba itu, ya, kita tidak bekerja di situ. Nah, keringat kita tidak keluar, usaha tidak ada. Nah, ya, itu. Jadi riba itu hasil, apa namanya? Nah, itu uang orang. Nah, sama artinya kita mengambil uang orang secara zalim. Nah, mengambil uang orang. Nah, riba itu. Kalau kita makan harta riba, sampai ke badan kita, masuk ke tubuh kita harta riba itu melemahkan. Nah, itu melemahkan kekuatan. Nah, membuat badan kita itu menggigil, rapuh. Itu kalau harta riba. Ya. Tetapi kalau kita makan hasil pencarian kita bagaimana? Ya. Hasil pencarian diri kita sendiri, hasil keringat diri kita sendiri yang kita makan, itu memberikan rasa puas kepada jiwa raga. Nah, itu memberikan kekuatan, keteguhan jiwa raga. Nah, itu hasil keringat. Ya, itu memperkuat, memperkokoh diri kita. Kalau kita memakan hasil pencarian kita sendiri, itu memberikan kekuatan. Nah, itu ya kepada jasmani rohani kita, kepada batin kita. Nah, itu memberikan kepuasan. Tetapi kalau ya harta riba yang kita makan, uang riba, itu tidak memberikan kepuasan. Karena bukan uang kita itu. Itu pencarian orang yang kita ambil secara tidak benar. Secara zalim, seperti itu. Ya, kalau kita makan harta itu, harta riba itu merusak ke badan kita. Nah, itu. Ya. Nah, kalau secara kasat mata itu tidak nampak. Proses itu tidak nampak. Kalau secara kasat mata, ya, harta riba yang masuk ke perut kita, nah, itu melemahkan ke badan, merapuhkan keinginan kita, nah, meruntuhkan kemampuan kita, semangat kita. Ya, secara kasat mata itu tidak kelihatan. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau kita periksa, itulah yang terjadi.
itu merugikan diri sendiri. Nah, itu dia. Ya, sehingga Allah melarang manusia untuk memakan harta riba. Ya, apa kata Allah? Kembalikan harta riba itu. Apabila engkau kembalikan harta riba, aku kembalikan harta pokokmu. Nah, jangan dicampurkan. Nah, harta riba dengan harta pokok pencarian kita, jangan kita campurkan. Nah, harta riba itu dikembalikan kepada orangnya. Ya. Nah, harta pokok itu dikembalikan kepada kita. Nah, itu dia. Ya. Jadi semuanya itu ada sebab, ada akibat. Nah, salah-salah langkah, nah, salah gerak, nah, salah berbuat, itu risikonya besar. Nah, itu dia. Ya. Nah, kenapa? Itu proses itu. Ya. Ya. Seperti harta anak yatim. Ya. Jadi seperti harta anak yatim, ya, itu dilarang mencampurkannya dengan harta pencarian kita sendiri. Ya, itu dilarang. Apalagi memakan harta anak yatim. Itu merusak ke badan itu. Ya. Jadi kalau harta kita sendiri, ya, yang kita makan, pencarian kita sendiri, itu memberikan kepuasan, rasa puas. Nah, dan itu memberikan pengaruh baik ke badan kita. Memberikan kekuatan, nah, kepenuhan jiwa raga. Itu kalau harta kita sendiri yang kita makan. Nah, tapi kalau harta pencarian orang, harta anak itu tidak memberikan kepenuhan jiwa raga. Nah, bahkan merusak ke badan. Menjatuhkan, meruntuhkan diri kita. Itu sebenarnya dilarang makan harta anak yatim. Nah, itu ya sama seperti riba. Nah, itu dilarang. Jadi semuanya itu ada hukum sebab akibatnya. Kenapa? Karena tubuh manusia, zat tubuh manusia tanah. Tanah ada. Ya, itu. Ya. Kita memiliki jasmani, memiliki rohani, perasaan. Ya, itu bisa mempengaruhi jasmani. Nah, itu. Ya, contohnya saja badan kita kokoh kuat. Ah, ya, apabila orang menghina kita, ya, perasaan kita terganggu. Nah, perasaan itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Tubuh yang besar, nah, gara-gara kita dihina, nah, perasaan itu bisa menurunkan tubuh. Membuat tubuh kita menyusut, kurus. Itu mempengaruhi. Karena tubuh ini tanah. Ya, tanah itu bisa saja berkembang, bisa saja menyusut. Itu tanah. Ya, kalau gembira, perasaan kita, hati kita, badan kita jadi panas. Panas itu mendorong pertumbuhan, mengembangkan tubuh jiwa raga. Nah, tubuh kita berkembang. Jadi besar jadinya. Nah, itu hukum swajibat. Ah, itu dia. Jadi semua itu ada akibatnya. Nah, kalau kita makan harta riba, harta orang lain, bukan hasil pencarian kita, bukan keringat kita. Nah, itu meruntuhkan jiwa raga kita. Menjatuhkan diri. Melemahkan kekuatan diri. Itu berbahaya.
Cobalah rasakan. Begitu pula harta anak yatim. Sama. Itu sebabnya harta itu jangan dicampurkan. Harta pencarian kita jangan dicampurkan dengan harta orang lain. Tuh. Apalagi kita diberi orang uang. Ada orang mungkin yang memberikan sedekah kepada kita. Apakah sedekah namanya, apakah hadiah namanya, apakah hibah namanya, kita tidak mengetahui. Apakah itu harta halal, harta haram, harta pencarian dia sendiri, atau harta maling, kita tidak tahu. Harta itu yang disedekahkan kepada kita, atau dihibahkan, atau dihadiahkan kepada kita. Kita tidak tahu itu. Jangan dicampurkan dengan hasil pencarian kita. Sisihkan, pisahkan. Itu dia. Lebih tenang jiwa raga kita kalau kita memakan harta pencarian kita. Pencarian kita sendiri, hasil kiringan kita sendiri. Daripada pemberian orang lain, apalagi orang itu tidak dikenal. Itu dia. Tetapi kalau pemberian orang terdekat, pemberian sanak saudara, pemberian anak, orang tua, itu bisa diterima. Itu bisa diterima. Tetapi kalau pemberian orang lain, itu berhati-hati kita dengan harta yang dia berikan kepada kita itu. Itu berhati-hati. Karena itu bisa mempengaruhi jiwa raga. Bisa merusak jiwa raga, meruntuhkan diri kita. Itu hukum alam. Jadi itu sebabnya Al-Quran melarang manusia makan harta riba. Manusia melarang makan harta anak yatim atau mencampurkan harta anak yatim dengan harta diri kita sendiri. Itu karena berakibat secara kasat mata mungkin tidak terasa, tidak terlihat oleh mata kita akibat itu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, kita rasakan itu, maka proses itulah yang terjadi. Tubuh manusia, jiwa raga manusia mendapatkan kerusakan gara-gara memakan harta anak yatim atau mencampurkannya gara-gara memakan harta riba. Itu salah satu contoh hukum sebab akibat. Itu dia. Jadi kita pelihara diri kita dari kerusakan-kerusakan itu. Jangan sampai tubuh kita mengalami kerusakan. Kerusakan itu datang dari mana? Macam-macam. Hubungan manusia dengan segala sesuatu bisa memberikan kerusakan pada diri manusia kalau tidak pandai berhubungan. Apakah berhubungan dengan manusia, dengan binatang, dengan tanaman, bahkan dengan langit dan bumi. Tak pandai kita bermain di muka bumi ini, jiwa raga kita terluka, jiwa raga kita rusak, tertekan. Itu meruntuhkan diri. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.